Mari sekarang kita membuka Alkitab kita dari 2 Petrus pasal yang kedua. Kita melanjutkan eksposisi kita dari surat 2 Petrus. Kita hari ini sampai kepada pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-22. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian surat ini 2 Petrus 2 ayat 11 sampai 22. Atau dari 10b sesungguhnya di dalam bahasa Indonesia 10b ya. Mereka begitu berani dan angkuh. Ini masih bicara tentang guru-guru palsu, pengajar-pengajar yang sesat ya. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan atau kegilaan nabi itu, the prophet's madness. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkati kami, pimpinlah kami untuk sungguh mengerti apa yang Engkau telah nyatakan kepada kami melalui hamba-Mu Rasul Paulus, Rasul Petrus. Tuhan yang memimpin kami untuk sungguh-sungguh menangkap, mengerti, dan mentaati akan kebenaran firman yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara dan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat-ayat yang tadi kita baca rasanya sangat keras, ya, sangat keras semuanya, warning, semuanya peringatan yang keras, bahkan kutukan dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh mengerti bagian ini di dalam konteksnya, maka kita mengetahui ini adalah juga sesuatu yang penting bagi kita seperti obat yang pahit. Ya, obat itu tidak enak, ya, apalagi obat yang keras itu pasti tidak enak.
tetapi itu kita perlukan meskipun tidak selalu kita minum obat, ya, tidak selalu. Jadi tidak selalu Alkitab bicara tentang hal-hal yang keras seperti hari ini yang kita akan renungkan bersama-sama. Tetapi ada waktu-waktunya kita perlu, dan kalau Tuhan sudah pimpin kita masuk ke dalam pembahasan sampai saat ini, sampai bagian yang sangat keras, maka berarti Tuhan juga pimpin kita, perlu bagi kita, bagi umat Tuhan untuk mengerti bagian ini. Kita sedikit melihat, mengingat akan pembahasan dari pasal yang pertama, yang secara besarnya 2 Petrus pasal yang pertama, kita melihat itu adalah sebagai satu dorongan yang positif untuk kita memastikan panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita. Dan pasal pertama itu mendorong kita menyatakan supaya kita memastikan panggilan Tuhan ini dengan cara kita boleh mengalami kuasa Tuhan untuk hidup yang saleh melalui iman kepada janji-janji Allah yang besar dan berharga. Jadi dorongan untuk memastikan panggilan dan pilihan kita dengan cara kita mentaati firman, memegang janji firman, hidup saleh dan mengalami kuasa Tuhan. Dan demikian kita sadar bahwa kita adalah umat Tuhan yang telah dipanggil dan diselamatkan. Nah, pasal 2 memiliki tujuan yang sama untuk memastikan akan panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita, tetapi caranya berbeda. Caranya adalah dengan memberikan warning kepada kita, memberikan gambaran yang suram khususnya tentang guru-guru palsu yang tidak bersandar pada kuasa Tuhan, tidak memegang perintah Tuhan, tidak mengajarkan kebenaran Tuhan, tetapi mengikuti hawa nafsu mereka atas nama kebebasan. Dan ini Petrus memberikan kita sebagai warning untuk kita jangan mengikuti jalan orang ini, karena kalau engkau mengikuti jalan orang ini, orang guru-guru palsu ini, maka engkau justru tidak akan yakin, tidak akan tahu dan kamu bahwa engkau adalah orang yang termasuk umat pilihan Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan, dan bahkan ketika engkau mengikuti jalan ini justru membuktikan kau sebenarnya bukan orang yang ada di dalam Kristus, yang belum pernah menerima panggilan Tuhan, yang bukan termasuk daripada umat pilihan Tuhan. Nah, saudara sekalian, 2 minggu lalu kita telah melihat separuh dari pembahasan warning ini di dalam pasal yang kedua, dan hari ini kita akan melihat paruh yang kedua, masih di dalam konteks warning, di dalam tujuan supaya kita mengerti panggilan dan pilihan Tuhan pasti bagi kita. Ada 4 bagian yang kita akan renungkan di dalam ayat 11 sampai ayat 10b sampai 22 ini. Yang pertama adalah, saudara sekalian, orang-orang atau guru-guru palsu ini adalah orang-orang yang dengan angkuh menghujat akan kemuliaan. Ya, ayat yang 10b di situ mengatakan, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ini kemuliaan kemungkinan besar bicara tentang kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mereka menghina itu, menghujat akan kedatangan itu. Di dalam bagian selanjutnya kita akan melihat mereka mengejek kapan Kristus datang, katanya segera datang, sampai hari ini belum datang, dan sebagainya. Mereka mengejek, menghina akan atau menghujat akan kemuliaan. Dan dikontraskan oleh Petrus di sini dengan malaikat-malaikat yang lebih berkuasa daripada guru-guru palsu ini, tapi mereka tidak memakai kata-kata hujat kepada guru-guru palsu ini, tapi mereka tunduk kepada otoritas Allah untuk menghakimi guru-guru palsu ini. Dengan kata lain, Petrus mengatakan ini adalah guru-guru palsu yang nekat, yang berani, yang lebih melakukan sesuatu yang dengan angkuh dan beraninya melakukan sesuatu kejahatan. Dan digambarkan oleh Petrus di sini, mereka itu seperti binatang. Ya, di dalam pengertian mereka tidak berakal, mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, tidak mengatakan kebenaran, dan seperti binatang mereka akan ditangkap dan dimusnahkan. Ini adalah tentu peringatan yang keras kepada setiap orang yang berbicara tanpa pengetahuan yang benar dan menganggap diri hebat dan kemudian menghujat segala apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ini bagian yang pertama. Saya ada hal-hal yang singkat dan kemudian ada bagian nanti yang lebih panjang kita akan merenungkan. Ini bagian pertama tentang guru-guru palsu ini, ya, orang-orang yang dengan angkuh menghujat akan kemuliaan.
Bagian yang kedua, kita melihat orang ini, guru palsu ini adalah orang-orang yang sangat berani melakukan dosa di siang hari. Ya, ayat 13b sampai ayat yang ke-16. 13b misalnya saya mengatakan, dan mereka berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan mereka. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Ini mungkin gambaran adalah seperti makan bersama di dalam gereja, ya. Tetapi mereka dengan berani melakukan kejahatan. Waktu datang berkumpul, mata mereka penuh dengan zina, dengan nafsu zina. Tadi kau sudah membaca. Ketika mereka melihat perempuan, maka mereka memikirkan hal yang ada dalam pikiran mereka, hal-hal yang kotor. Ini adalah ciri daripada guru-guru palsu dan pengajar-pengajar yang sesat. Mereka menjadikan perempuan hanya objek daripada seks, ya, dan mereka berbuat dosa secara terang-terangan di dalam kehidupan, bahkan di tengah-tengah persekutuan daripada umat Tuhan. Ya, saudara mengikuti berita itu beberapa hari yang lalu. Anak-anak remaja di Yarra Valley Grammar School itu di-expel, ya, dan juga di beberapa sekolah yang lain di-expel. Karena apa? Karena para remaja pemuda itu, remaja-remaja laki-laki, mereka ranking teman-teman perempuannya dari saat membuat ranking. Siapa yang lebih seksi, siapa yang lebih ini, siapa yang dan sebagainya. Ranking berdasarkan fisik mereka, ya, para perempuan itu, dan itu menjadi sesuatu, bahkan orang-orang dunia sendiri mengatakan itu sesuatu yang harus dihukum, bahkan, dan 2 di antara student di sana itu dikeluarkan dari sekolah yang sangat ngetop itu, ya, Yarra Valley Grammar. Saudara sekalian, orang-orang ini, guru-guru palsu ini juga adalah orang-orang yang terlatih di dalam keserakahan mereka. Ya, meskipun tidak dijelaskan mereka serakah di dalam hal apa, bagaimana mereka serakahnya, tetapi kita bisa melihat di sini digambarkan oleh Petrus sebagai mengutip kisah Bileam yang menjadi seorang nabi yang sebenarnya tahu bahwa dia hanya bisa mengatakan apa yang Tuhan suruh dia katakan. Tetapi karena dia diberi uang, tergiur oleh uang oleh Balak, Raja Moab itu, supaya dia mengutuki orang Israel. Berkali-kali Tuhan sudah memberi peringatan, tetapi akhirnya karena hatinya terpikat, hatinya ingin akan mendapatkan keuntungan yang besar, uang yang banyak, maka dia pergi juga untuk berusaha mengutuki akan orang Israel. Tetapi kita mengetahui di sini Tuhan memberi peringatan yang keras melalui keledai yang bisu, keledai yang tidak bisa bicara itu akhirnya berbicara, mengatakan peringatan kepada Bileam yang mencegah dia daripada kegilaan itu. Dia sedang jalan naik keledai itu, dan di tengah jalan yang sempit itu, keledai itu tiba-tiba menjepit kaki daripada Bileam yang duduk di atas keledai itu, menjepit dan lari dan tidak mau berjalan maju. Dan Bileam marah, dia pukul keledainya, "Kenapa kamu menjepit saya?" Dan akhirnya dipaksa untuk jalan lagi, dia jepit lagi karena kaki daripada Bileam itu, sampai akhirnya Bileam marah sekali, mungkin mau membunuh akan keledainya itu, sampai Tuhan membukakan mata Bileam dan melihat ada malaikat yang sedang pegang senjata yang memusnahkan, yang akan membinasakan. Kalau dia jalan terus, maka akan binasalah mereka. Bileam akan mati di tangan malaikat yang dengan menghunus pedangnya itu. Maka keledai itu berbicara, "Kenapa engkau melakukan itu? Aku selama ini taat kepadamu, tetapi kenapa engkau mau melakukan kegilaan ini?" Ya, pergi karena mendapatkan uang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Raja Balak dan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak diperintahkan Tuhan kepada dia. Ini adalah contoh, ya, daripada kita bisa melihat orang-orang ini, nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu ini
adalah orang-orang yang pikirannya secara kotor, secara seksual, mencari keuntungan secara material, dan khususnya mereka memikat orang-orang yang lemah. Ayat 18 berbicara tentang sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Kemungkinan ada bicara tentang orang-orang Kristen yang baru, yang baru percaya, yang masih unsteady, ya, orang-orang muda, dan mereka dipengaruhi, diajarkan dengan pengajaran yang salah, sehingga mereka dimanipulasi untuk memuaskan akan nafsu akan guru-guru palsu ini, dan juga dimanipulasi untuk dipakai, diperas, mendapat keuntungan dari mereka. Saudara sekalian, hal ini kita menjadi peringatan bagi kita, supaya kita sebagai umat Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen umat Tuhan yang berakar di dalam firman, ya, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang palsu yang ada di sekitar kita, banyak di sekitar kita sesungguhnya. Kalau ajaran-ajaran yang seperti yang tidak memberitakan firman, dan salah satu ciri daripada gereja yang sejati, gereja yang sehat adalah gereja, sekali lagi saya mau katakan, gereja yang memberitakan firman secara eksposisi, mengajarkan berita firman yang secara the whole counsel of God, seluruh kehendak Allah itu boleh diberitakan. Ada hal-hal yang mudah, ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang mungkin jarang kita bahas, tetapi itu ada di dalam Alkitab. Kalau kita hanya membahas apa yang kita inginkan, maka itu sesungguhnya kita akan biasanya akan kita jatuh kepada sesuai dengan keinginan daripada pendetanya, sesuai dengan apa yang dia anggap baik, dan bukan apa yang Tuhan nyatakan dan telah berikan kepada kita. Maka itu salah satu khotbah menjadi ciri daripada gereja reform dan gereja-gereja yang sehat di seluruh dunia, sebenarnya adalah terutama mengajarkan berita firman secara eksposisi. Seperti hari ini ada ayat-ayat yang sulit, tapi kita tetap harus membacanya, merenungkannya, mencoba mengertinya, berjuang dalam pimpinan Tuhan, karena ini adalah Roh Kudus, firman yang Tuhan telah nafaskan kepada kita, yang telah Tuhan berikan kepada kita, untuk kita membaca, untuk kita mengerti, untuk kita mentaati akan kebenaran firman. Ini yang kita perlu belajar, bertumbuh bersama-sama, sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran yang salah, dan kita boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Biarlah kita semua, khususnya yang sudah lebih tua, kita menjadi teladan bagi orang-orang yang baru, bagi orang-orang yang muda. Kita semua bertumbuh mengerti. Bukan hanya, saudara saya tidak tahu, saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen dan saudara rasa seperti sudah tahu semua, atau saudara sudah tidak ada lagi hal yang menggairahkan saudara, yang mendorong saudara, ya. Sudah tidak membaca seperti sudah tahu menjadi orang Kristen. Tapi sebenarnya begitu banyak hal yang kita bukan hanya tidak tahu, dan apalagi untuk menghidupi dan mentaati kebenaran firman itu. Banyak hal yang kita harus belajar, terus bertumbuh, dan kita harus setiap kita maju, tidak berhenti dimanapun keadaan kita, apapun keadaan kita. Kalau kita tidak lagi maju, tidak lagi berhenti, berarti sudah selesai dan kita boleh mati dan kita boleh bertemu dengan Tuhan. Tetapi selama masih hidup di dalam dunia ini, ya sekali lagi kita mengikuti teladan pendeta Stephen Tong, bahkan sampai masa tuanya masih terus berjuang, masih terus mentaati Tuhan, masih terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kita semua terus juga mengalami pertumbuhan. Kita juga mendidik anak-anak muda kita. Saya setiap Sabtu itu mendidik mereka selama berapa tahun, dari awal melayani bertahun-tahun, sempat ada semasa 1 tahun atau lebih itu serahkan kepada Vikaris Yijin, tapi kemudian saya kembali melayani sudah beberapa tahun yang terakhir ini. Setiap Sabtu mengajar, mendidik para pemuda-pemudi kita, dan mereka bertumbuh, mereka dibentuk, mereka ditantang, mereka diajarkan kebenaran, dan kita boleh menjadi contoh juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
Kita juga boleh mempersiapkan guru-guru sekolah minggu dengan baik, ya, mempersiapkan bahan mendidik anak-anak kita. Dari kecil mereka boleh mengenal Tuhan. Dari kecil mereka boleh dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Mempersiapkan tidak dengan sembarangan. Guru-guru mempersiapkan diri, dilatih di training dan sebagainya. Dan mengajar, belajar firman Tuhan. Terus minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Mempersiapkan. Sehingga kita sedang mendidik anak-anak berakar di dalam firman. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ini berarti juga menjadi peringatan bagi orang tua daripada anak-anak ini. Ya, anak-anak di kelas sekolah minggu mereka diajar, mereka dididik dalam kebenaran. Kalau saudara sebagai orang tua tidak bertumbuh, tinggal tunggu waktunya, saudara akan dikritik oleh anak saudara. Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara tidak hidup mentaati firman, saudara akan dipertanyakan, kenapa mama, papa begitu? Sedangkan firman Tuhan mengajarkan ini. Di sekolah minggu guru mengajarkan ini. Dan itu berdasarkan firman Tuhan. Mereka bisa kasih lihat firman Tuhan bilang begini. Kenapa mama papa tidak begitu? Sudah harus siap-siap. Sudah harus bertumbuh. Orang tua harus bertumbuh. Saya percaya banyak orang tua bertumbuh dan mempersiapkan diri. Dan karena orang tua tetap adalah pendidik yang paling penting. Kalau tidak dikritik, anak-anak tidak mengkritik saudara, anak-anak akan mengikuti saudara, pasti mengikuti saudara. Orang tua menjadi teladan. Kalau saudara menjadi teladan yang baik, mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, bertumbuh menjadi anak-anak yang tahu apa yang menjadi prioritas di dalam hidup mereka. Saya selalu salah satu hal yang praktikal yang saya sering katakan juga, misalnya kalau saudara liburan pergi kemana, ya. Sudah pergi kemana, keluar negeri, keluar kota dan sebagainya, dan lewat hari Minggu, itu salah satu, itu sesuatu yang very simple. Tapi saudara, kalau saudara tidak perhatikan itu, tidak sungguh-sungguh, saudara, anak-anak akan tahu kalau saudara hari Minggu ini kita lagi liburan, kita nggak usah ke gereja, banyak acara mau melihat ini, mau lihat itu. Berarti pergi ke sana tuh lebih penting daripada ke gereja, lebih penting daripada beribadah kepada Tuhan. Ya, hal-hal yang very simple tetapi dan juga banyak hal dalam sehari-hari hidup orang tua. Biarlah kita saudara harus bertumbuh lebih dulu dan saudara menjadi teladan, menjadi mengajar mereka, mempengaruhi mereka, mengasihi mereka, mendidik mereka di dalam kebenaran. Dan kita semua, anak-anak dan orang tua, pengurus, pendeta, semua hamba Tuhan, kita adalah di bawah otoritas firman Tuhan. Kita semua diuji. Inilah otoritas firman Tuhan yang menguji kita, yang menjadi standar daripada hidup kita. Saya pun harus bertumbuh. Saya pun harus terus mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam melayani, mentaati Tuhan. Dan itu kita semua boleh bertumbuh bersama-sama di dalam mengikut Tuhan. Ini adalah karena kalau tidak kita akan mudah sekali terjebak ke dalam oleh guru-guru palsu dengan pengajaran, dengan hidup dan teladan yang menjadi melawan Tuhan, melawan akan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, gambaran yang ketiga daripada guru-guru palsu ini, ayat yang ke-17, satu ayat saja. Guru-guru palsu ini seperti mata air yang kering, ayat 17, adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Inilah guru-guru palsu ini seperti kabut, atau sebenarnya lebih tepat dikatakan bukan kabut, tetapi adalah kabus. Ya, kabus itu apa? Kabus itu adalah mist, ya, kabut yang tipis. Ya, saya juga baru tahu, mist itu apa ya? Kalau kabut kan apa? Fog, ya, fog yang tebal seperti pagi ini, fog tebal, lama, berjam-jam di situ ya, berjam-jam. Tapi kalau mist itu adalah kabut yang tipis saja. Ya, bukan hanya sebentar saja hilang, ini dikatakan kabut yang atau kabus yang tipis yang dihalaukan taufan. Mereka itu gambaran seperti itu. Ya, yang sebentar saja akan habis binasa dan tidak akan bertahan sebentar saja. Dia juga seperti mata air yang kering. Ya, sudah membayangkan di padang gurun, sudah kehausan, sudah capek setengah mati, sudah mau mati, kehausan, dan melihat ada air di situ. Ada air, dan kemudian kita lari, berjuang bersama
berjuang dengan segala kekuatan yang sisa, berjuang merangkak ke situ, dan begitu sampai situ, ternyata itu kering kerontang. Itu hanya fata morgana, a mirage, ya, melihat seperti ada air di situ. Ini adalah, itu mungkin bekas mata air, tapi mata air itu sekarang sudah kering kerontang. Itulah guru-guru palsu itu seperti demikian. Dikontraskan dengan pengajaran daripada Kristus adalah seperti mata air kehidupan yang terus mengalir sampai hidup yang kekal. Betapa kita sebagai gereja Tuhan perlu menjadi gereja yang discerning, dapat membedakan apakah ini pengajaran yang seperti mata air yang kering, ya, atau ini adalah mata air kehidupan yang terus mengalir sampai hidup yang kekal, yang terus tidak selesai, yang terus bertumbuh, yang terus hidupnya boleh dibagikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita ada di dalam Kristus, karena kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, pikiran kita dibentuk oleh firman Tuhan. Seluruh hidup kita makin mengenal Dia dan tidak habis mengenal Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, kasih Tuhan tak terbatas, tinta selautan, pensil, semua orang penulis, semua pohon di dalam hutan itu dijadikan batang pensil untuk menuliskan kasih Allah. Tidak cukup, dari timur sampai ke barat tidak cukup. Biarlah kita terus bertumbuh, makin mengenal berapa dalamnya, berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa luasnya kasih Kristus itu. Kita terus harus bertumbuh menjadi, mengalami mata air kehidupan yang terus mengalir sampai hidup yang kekal. Yang keempat dan terakhir, saudara sekalian, ini menjadi peringatan yang paling jelas dan yang paling keras tentang guru-guru palsu ini. Ini adalah guru-guru palsu ini memikat orang Kristen yang baru dan mereka menjanjikan kebebasan, tapi sesungguhnya mereka adalah budak. Ayat yang ke-18 sampai 19. Sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah budak-budak kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah budak orang itu. Saudara sekalian, kita bisa menduga dengan tepat meskipun tidak dijelaskan dengan panjang lebar di sini apa yang diajarkan, kebebasan yang seperti apa, pikirannya seperti apa, adalah melalui surat 1 Petrus 2 kita saya mengutip bagi saudara sekalian 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, Petrus katakan, bebas sebagai orang bebas, tetapi janganlah gunakan kemerdekaan itu sebagai alasan untuk berbuat kejahatan. Ini sangat mirip dengan ajaran daripada Paulus sebenarnya, ya. Paulus di dalam Roma pasal yang kelima mengatakan demikian. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Ini merdeka, panggilan untuk merdeka memang sesuatu yang penting. Apa yang Kristus kerjakan bagi kita adalah salah satu yang paling penting adalah kita dibebaskan. Kita sekarang merdeka dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh kuk perhambaan untuk bahkan mentaati hukum Taurat supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Itulah kuk perhambaannya. Ya, itulah orang-orang di dalam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka membanggakan akan mentaati seluruh hukum Taurat. Mereka supaya mereka dibenarkan, dianggap benar karena ketaatan mereka melakukan kehendak Tuhan. Tetapi sekarang Petrus mengajarkan melalui apa yang Kristus datang ke dalam dunia ini. Sekarang kau dibebaskan dari kuk perhambaan itu. Kau sekarang merdeka, betul-betul merdeka. Kau tidak lagi harus melakukan perintah hukum Taurat supaya kamu boleh dimenangkan oleh Tuhan, supaya engkau boleh dibenarkan oleh Tuhan. Tidak, engkau telah dibenarkan oleh Tuhan. Kau telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kau tidak lagi menerima kuk akan hidup perhambaan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kutukan daripada hukum Taurat. Tidak, engkau sekarang sudah merdeka. Tetapi kemudian
Petrus dan Paulus menyadari, kalau berhenti sampai di situ bahwa kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita ada di dalam Tuhan, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kasih Allah, kita dari kasih Allah di dalam Kristus, kita adalah milik Tuhan, maka kita bisa jatuh ke dalam ekstrim yang lain, yaitu kita kemudian memakai kemerdekaan itu untuk kesempatan berbuat dosa, untuk Petrus mengatakan untuk berbuat kejahatan. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-13 Galatia pasal 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Betul, kita sudah merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara sekalian, di satu sisi memang janji tentang kemerdekaan, freedom, adalah benar. Ini adalah jantung dari iman Kristen. Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita telah bebas dari hukum Taurat dalam pengertian kita tidak lagi berjuang mentaati hukum Taurat supaya kita bisa diterima oleh Allah. Kita telah dibebaskan, telah kita diberikan hati yang baru oleh Roh Kudus. Sehingga dengan sukacita, bukan dengan paksaan, tetapi juga bukan tanpa perjuangan, kita dengan sukacita boleh dan ingin mentaati dan memuliakan akan Allah. Itu yang Tuhan inginkan, tetapi dimanapun Injil yang memberikan kebebasan sejati diberitakan, guru-guru palsu itu akan membelokkannya, twisted dan abuse, sehingga kita boleh, sehingga manusia boleh menjadi salah di dalam memperlakukan akan kebebasannya. Salah satu ayat yang di dalam Petrus 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Itu Petrus memberi komentar tentang apa yang dituliskan oleh Paulus. Ya, 2 Petrus 3 ayat 16, Petrus menuliskan di sini tentang tulisan Paulus. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, dibuat oleh Paulus dalam semua suratnya, apabila ia berbicara dengan perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya, dalam surat-surat Paulus itu, ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Dengan kata lain, yang kita boleh mengerti adalah seolah-olah mereka mengatakan bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia, kita sudah bebas. Karena itu jangan lagi kamu mau diperbudak dengan peraturan-peraturan yang membatasi ekspresi seksual kamu. Kamu hanya boleh melakukan hubungan seks di dalam pernikahan, itu membatasi kebebasan kamu. Kamu sudah merdeka, maka engkau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Kamu sudah merdeka, artinya engkau juga akan mendapat kemerdekaan secara finansial. Saya sudah kutip beberapa kali. Ya, ada orang-orang yang mengajarkan, kau percaya, beriman, merdeka, kamu akan bebas merdeka. Kebebasan termasuk kemerdekaan finansial. Kamu tidak lagi hutang akan lunas. Kalau kau percaya Kristus, hutang akan lunas. Ya, mortgage akan lunas di dalam 1 tahun. Mortgage yang 30 tahun, 1 tahun depan akan lunas. Percaya, beriman kepada Kristus, karena dalam Kristus kita akan dimerdekakan secara finansial juga. Dan Tuhan akan melipat gandakan. Dan ini menjadi sesuatu ajaran yang salah, ajaran yang memutarbalikan, yang pengajaran tentang kebebasan, sehingga mereka akan tersesat dan akan kecewa dan akhirnya akan meninggalkan Tuhan. Petrus mengatakan di sini orang-orang ini lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Ya, ayat 20 mengatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka.
Saudara sekalian, ini adalah gambaran orang-orang yang pernah mendengar Injil. Ya, ini adalah gambaran yang pernah mendengar Injil, yaitu termasuk kita. Yang di sini pasti kita semua pernah mendengar Injil. Dan bahkan orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan sukacita menerima Injil itu. Tapi karena imannya tidak berakar, kalau perumpamaan Tuhan Yesus adalah ini seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, mirip seperti demikian. Berbatu-batu itu artinya tanah di Palestina itu adalah bawahnya itu keras batu. Ada tanahnya ada di atas tanahnya, tapi tipis saja di atas. Sehingga ketika benih jatuh itu, dia cepat bertumbuh karena tanahnya tipis. Dia cepat bertumbuh. Tapi dia tidak berakar karena keras di dalamnya. Batu yang keras. Tidak berakar sehingga dia waktu cepat bertumbuh, sukacita waktu menerima, tapi sebentar saja kemudian layu dan mati. Saudara sekalian, inilah peringatan seperti pada orang-orang ini. Lebih baik mereka sebenarnya tidak pernah mendengar Injil. Lebih baik mereka tidak pernah mendengar jalan kebenaran. Tetapi mereka yang telah mendengar, kemudian menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak berakar di dalam firman. Mereka diajarkan pengajaran yang salah, yang palsu, yang merusak mereka. Sehingga mereka mulai cepat sekali meninggalkan Tuhan. Dan keadaan mereka itu lebih bahaya, lebih parah, ya, lebih buruk daripada sebelumnya. Ini mirip dengan orang makan antibiotik, saudara sekalian. Ya, sudah makan antibiotik, kalau sudah pergi ke dokter, lalu karena infeksi dan sebagainya, sakit tenggorokan, ya, yang berat, yang parah, maka sudah ke dokter dan dokter akan lihat dan kemudian kasih antibiotik. Ya, kasih antibiotik untuk 10 hari. Kamu harus makan antibiotik 10 hari dan dokter itu akan memberi peringatan. Kamu harus habiskan antibiotik ini 10 hari. Ya. Meskipun hari kelima, hari keempat, hari kelima kamu pasti sudah rasa lebih baik. Tapi kamu harus habiskan antibiotik ini sampai habis. Karena kalau tidak, kalau engkau sudah rasa sembuh hari kelima dan kamu berhenti makan antibiotik itu, maka akan ada kekebalan dalam tubuhmu. Bakteri atau apapun itu menjadi lebih kebal dan kamu ketika sakit lagi, antibiotik ini mungkin sudah tidak mempan. Keadaan kamu lebih parah daripada sebelumnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Petrus di sini. Orang-orang ini sebenarnya lebih baik tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Karena mereka mengenal jalan kebenaran dan setelah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tapi kemudian balik lagi ke dalam kecemaran, kehidupan di dalam dosa, maka keadaannya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Ini menjadi peringatan tentu bagi kita semua, bukan? Saudara-saudara yang sudah mendengar kebenaran. Juga anak-anak, para pemuda yang besar di dalam keluarga Kristen. Apalagi di dalam gereja Reform. Sudah ada di dalam gereja Reform. Itu menjadi sesuatu yang seperti sudah biasa, seperti sesuatu yang sudah normal, kita terima. Dan tidak lagi ada kekaguman, tidak lagi akan ada keheranan dan satu hati yang berkobar-kobar bagi Tuhan, karena seperti sudah biasa sekali dan kita kemudian kita mulai take for granted dan kita mulai menghina akan kebenaran, mulai menghina akan firman Tuhan yang sudah biasa kita dengar itu. Ini menjadi sesuatu yang bahaya kalau kita kemudian seperti berhenti makan antibiotik dan kemudian keadaannya lebih parah daripada sebelumnya. Saudara sekalian, dari sini kita mempelajari dua prinsip yang penting, ya, dua prinsip yang penting bahwa barang siapa yang diberi banyak itu berarti dituntut banyak. Ya, barang siapa diberi banyak itu dituntut banyak. Kita yang sudah mendengar firman, biarlah kita boleh menerima kebenaran itu, biarlah kita boleh menghidupinya, mentaatinya. Karena apa yang sudah kita terima banyak, kita dituntut banyak dan kita harus bertumbuh di dalamnya. Saya pernah mendengar beberapa terakhir ini, seorang pemuda mengatakan kalimat seperti ini,
You did not know how hungry you are until you are fed properly. Ya, kamu tidak tahu berapa laparnya kamu sampai engkau menerima makanan yang sesungguhnya. Ya, harap itu menjadi kesadaran banyak di antara kita. Ya, kesadaran bahwa hargai bahwa ini adalah kebenaran yang berharga, ya, yang kita terima di dalam gerakan ini. Kita boleh terus bertumbuh, kita boleh terus mentaati, dan kita terus boleh berjuang bersama-sama di dalam kehendak Tuhan, di dalam mentaati firman-Nya. Tetapi sebaliknya, kalau kita kemudian take for granted dan kita sudah menganggap ini sesuatu yang biasa saja, dan kita tidak lagi didorong, tergerak untuk berjuang melakukan kehendak Tuhan, maka keadaan kita menjadi lebih bahaya daripada orang yang belum pernah menerima firman Tuhan yang sejati itu. Di dalam Matius pasal yang ke-11, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat peringatan yang penting bagi kita sekalian. Matius pasal yang ke-11 ayat 21-22, Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Matius 11, 21-22. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Yang diberi banyak, Tuhan sudah memberikan anugerah dan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memberikan firman kepada kita, begitu banyak firman Tuhan yang baik yang kita boleh dengar di dalam gereja ini, melalui gereja ini, ya, di dalam gerakan Reform Injili. Biarlah kita yang setelah menerimanya boleh sungguh-sungguh lebih mentaati, sungguh-sungguh lebih menghidupi dan beriman akan firman Tuhan yang kita sudah terima. Tetapi hal yang kedua yang kita boleh melihat, prinsip yang terakhir, yang kedua kita boleh renungkan bersama adalah Petrus di sini tidak mengajarkan bahwa keselamatan yang diterima oleh umat pilihannya itu bisa hilang. Ya, Petrus di sini tidak mengajarkan bahwa keselamatan yang telah diterima umat pilihannya itu bisa hilang. Tetapi dia mau mengajarkan, menekankan jelas anggota gereja yang mengaku percaya, yang kelihatan beribadah kepada Tuhan, termasuk anggota GRI, itu bisa tidak diselamatkan. Ya, menjadi anggota gereja secara kelihatan, secara formal, secara kelihatan, dibaptis, disidi, atestasi, tapi kalau belum sungguh-sungguh mengalami akan perubahan yang dahsyat, perubahan yang radikal, perubahan diri kita yang tadinya adalah orang-orang yang berdosa, mati di dalam dosa, tapi sekarang hidup di dalam Kristus. Kalau itu belum terjadi dalam hidup kita, yang terjadi hanya secara luarnya, kita kelihatan beribadah kepada Tuhan, kita kelihatan mengikuti kelas katekisasi, kita kelihatan dibaptis secara luar, tapi belum ada perubahan secara mendasar di dalam hati kita yang paling dalam, maka itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka sebenarnya memang belum pernah diselamatkan. Mereka yang mengaku percaya tetapi tidak ada perubahan sama sekali di dalam hidupnya, kemudian meninggalkan jalan Tuhan dan hidup kembali ke jalan yang lama. Inilah yang menjadi peringatan yang Petrus ajarkan, khususnya dalam ayat yang ke-22 terakhir. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kalau dia adalah babi, seberapapun kau memandikannya, kau membersihkannya, kau memakai sabun yang paling wangi, sabun yang paling mahal, kau mencucinya, mensikatnya, membersihkan, tapi kalau dia adalah babi, berapapun dia bersih seluruhnya luarnya, dia akan kembali lagi ke kubangannya. Kalimat yang keras, ya. Kalimat yang keras, tapi ini peringatan bagi kita. Kalau natur kita belum berubah, kita belum pernah menjadi anak-anak Tuhan. 1 Yohanes memberi peringatan, mereka dulu memang berasal dari kita,
Mereka adalah anggota gereja kita. Mereka bahkan beribadah bersama-sama dengan kita. Mereka bahkan melayani bersama-sama dengan kita. Tapi sebenarnya mereka bukan berasal dari kita. Karena itu mereka akan meninggalkan kita. Mereka kembali ke naturnya. Kalau mereka adalah anjing, mereka akan kembali lagi ke muntahnya. Kalau mereka adalah babi, mereka akan kembali lagi ke kubangannya. Naturnya tidak berubah. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang sejati, yang Tuhan telah tebus, yang telah terjadi sesuatu yang radikal di dalam hati kita terjadi, yang sudah menjadi manusia yang baru, maka tidak mungkin kita akan kembali lagi kepada kubangan babi itu. Kita tidak akan kembali lagi ke muntah daripada anjing itu. Kita akan datang kepada Tuhan, karena barang siapa kita, meskipun tidak sempurna, kita akan terus berjuang, kita akan terus bertekun untuk hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memberi kekuatan, memberi kuasanya untuk kita bisa melakukan ini. Itulah doctrine of the perseverance of the saints. God will preserve us by enabling us to persevere. Allah akan pelihara kita, bukan dengan diam-diam saja, tapi dengan memampukan kita untuk berjuang, untuk taat, untuk bertumbuh, untuk melakukan akan kehendak Tuhan. Karena barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang menyadari anugerah Tuhan yang besar. Tapi kalau ada di antara saudara yang belum sungguh-sungguh percaya, beriman, dan mengalami hidup yang baru, biarlah mendengar firman Tuhan hari ini, saudara boleh kembali, saudara boleh bertobat, saudara boleh meninggalkan dosa dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Pasal 2 ini sebagai kesimpulan bertujuan untuk mengkonfirmasi panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita, dengan memberi peringatan supaya kita tidak menyangkali Tuhan yang telah menebus kita. Memberi peringatan untuk kita boleh melawan kesombongan rohani. Memberi peringatan supaya kita tidak cinta uang dan kebebasan seks yang liar. Tetapi kita boleh maju terus mengikut kehendak Tuhan, berakar di dalam firman, makin mengenal Tuhan, dan maju di dalam iman kita, dalam ketaatan kita, dalam kesalehan kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Inilah berita firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Biarlah setiap orang yang mendengar, setiap umat Tuhan yang mendengar, boleh mentaati dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih sekali lagi firman-Mu yang mungkin dan khususnya hari ini sebenarnya berita firman yang sangat keras, yang tidak mudah untuk kami terima, peringatan-peringatan yang keras bagi kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu menyadari seperti kami kadang-kadang perlu makan obat yang pahit, tapi obat yang tidak mudah kami minum, tapi obat yang perlu kami terima untuk menyembuhkan kami, untuk menolong kami, memimpin kami, menegur kami, mendorong kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu, bertumbuh dan tidak menjadi stagnan di dalam iman dan pengenalan kami akan Engkau. Tolonglah, biarlah Roh-Mu yang Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh berespons dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.